Salah satu bentuk contoh hutang yang sudah diperjualbelikan kepada pihak lainnya yang masih ditagih sampai sekarang itu adalah PT Longan dari PT Tunai Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini kita di hari Jumat ini semoga diberikan kesabaran, kekuatan, dan kelebihan rezeki yang melimpah sampai Jumat-Jumat berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang hutang dialihkan ke pihak ketiga, ancaman teror datang dari pihak ketiga, ancaman dan teror akan datang seumur hidup dari pihak ketiga. Nah apakah ini benar? Nah pinjol-pinjol apa saja itu yang dialihkan? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang gabay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau informasikan dulu ya, ada kasus baru lagi yang punya galbay di kartu kredit Bank Mega. Nah ini beritanya lagi hype di aplikasi X, yang mana banyak sekali orang yang diteror dari pihak ketiga dari kartu kredit Bank Mega, yang mana banyak orang yang tidak menggunakan kartu kreditnya diteror, banyak yang hutang dari tahun 2010 sudah dilunaskan masih juga diteror. Nah apakah ini sama halnya dengan penjualan data kepada pihak ketiga? Nah berikut informasi kita bacakan ya. Hari ini istri mengalami teror dari kolektor kartu kredit Bank Mega bergaya pinjol. 10 tahun lalu saya pernah punya kartu kredit Bank Mega. Saya atas urusan kantor, tagihan setiap bulan dibayarkan oleh kasir kantor. Tahun 2016 perusahaan tersebut tutup, kartu kredit juga sudah saya kembalikan ke kantor. Lalu hari ini istri mendapatkan telepon dari kolektor kartu kredit mengatakan kalau saya udah nunggak 10 tahun. Istri bilang nanti saya pulang akan saya sampaikan kepada suami. Namun kolektor tersebut tidak terima. Istri lalu tidak angkat telepon karena lagi mengajar online. Ternyata kolektor menghubungi beberapa nomor kontak dari telepon istri saya dan berkata kasar ke teman-teman istri, bilang kalau saya hutang dari 10 tahun. Saat saya pulang, istri nangis dan bingung juga bagaimana cara menanggapi mereka yang bisa dapat nomor kontaknya. Sementara sore tadi saya lagi di luar antar paket, saya pulang, telepon saya angkat dan mereka suruh saya lunasin tagihan. Saya bilang besok siang saya akan ke Bank Mega. Ternyata saya cek di Google, banyak sekali penganiayaan yang terjadi dari tahun-tahun sebelumnya dan tidak pernah ada tanggapan serius dari Bank Mega. Nah ini dia teman-teman ya, pelaporan yang sudah pernah terjadi yang mana dianiaya dan diteror debt kolektor nasabah kartu kredit Bank Mega lapor ke OJK dan Bank BI, dan itu pun sampai sekarang masih banyak yang terjadi karena banyak sekali yang komen seperti ini. Istri saya juga bang, kemarin kejadiannya sudah diteror sejak beberapa hari. Kemarin orangnya tiba-tiba datang ke kantor dan marah-marah, padahal keluarga besar tidak ada yang punya tabungan dan kartu kredit Bank Mega. Saat saya coba lapor ke whistleblower Bank Mega, nomornya sama dengan yang di depan 0822 0822. Terus ada lagi yang ngomong sudah banyak korban semenjak 2021 tapi nggak ada perubahan. Terus lagi ada yang bilang wah sama, data diri dan orang terdekat saya disebar, padahal saya bukan nasabah dan nggak pernah punya kartu kredit bank ini. Dan parahnya lagi, naginya ngancam mau nelpon sampai ke kantor pusat istri saya kerja. Ternyata hampir sama semua kasusnya ya, dan bukan 1-2 orang yang komen di bawah ini, banyak sekali dan kasusnya sama, tidak punya tagihan di kartu kredit Bank Mega tapi ditagih, bahkan terornya gila-gilaan. Ada yang sudah lunas tapi masih juga ditagih, bahkan ada yang sudah mengadu tapi tidak ditanggapin. Nah itu dia teman-teman ya, sudah banyak sekali yang mengadukan hal ini kepada OJK dan BI, merasa dirugikan karena diteror ke seluruh kontak yang ada di HP-nya, bahkan tanpa ada konfirmasi dulu mereka sudah langsung main babi bu saja tanpa memandang siapa yang mereka teror dan apakah benar yang mereka teror ini datanya ada di perusahaan bank tersebut. Jadi ingat, kalau tidak pernah punya tagihan, kalau tidak pernah punya pinjaman, tidak punya kartunya, tidak pernah pakai aplikasinya, jangan takut untuk bersuara dan jangan takut dengan intimidasinya, karena pasti mereka sedang mencari target. Kalau mereka tidak lolos dengan kalian, berarti mereka akan meninggalkan kalian. Itu aja kuncinya ya. Tapi kalau kalian menunjukkan ketakutan kalian, menunjukkan bahwa kalian tidak punya kuasa atas data diri yang sudah diperjualbelikan,
kalian pasti akan terus-terus diintimidasi. Ingat ya, sudah masanya untuk bersuara atas tagihan yang bukan milik kalian. Gitu ya. Sama halnya dengan konten saya yang sebelumnya yang banyak mengatakan sama saja sih Mbak, kalau yang sudah namanya dihapus bukukan atau dibayarkan oleh asuransi tetapi dijual kepada pihak ketiga, semua pihak ketiga akan berebut untuk membelinya dan seumur hidup kita akan diteror. Nah, ini benar apa tidak? Apakah benar-benar hutang kita tidak akan pernah lunas selamanya seperti yang terjadi pada Bank Mega ini? Seperti postingan teman saya di vlog kemarin, perusahaan pinjol bisa saja menghapus hutang dan mengklaim asuransi, tapi hati-hati, hutang-hutang kalian akan disayembarakan lagi oleh mereka kepada pihak ketiga. Perusahaan-perusahaan penagih akan rebutan untuk membeli hutang-hutang yang macet, lalu penagihan akan ditindaklanjuti oleh mereka. Kalau udah begini, sampai kapanpun mereka akan tetap kejar karena sekarang duit mereka ada di lapangan. Bahkan ketika perusahaan penagih ini sudah merasa untung pun, sisa daftar hutang akan dijual lagi ke DC Freelance. Udah paling bener, kedah pinjol-pinjol ini harus dihapuskan. Gak cukup hanya dengan menganggap lunas hutang, itu pun hanya hutang-hutang kecil doang yang dihapuskan. Nah, pernyataan seperti ini saya tidak berpendapat sama ya kakak. Walaupun pernyataannya kakak ungkapkan ini ada sedikit benarnya, ada sedikit tidaknya. Nah, saya kasih salah satu contohnya seperti ini. Salah satu bentuk contoh hutang yang sudah diperjualbelikan kepada pihak lainnya yang masih ditagih sampai sekarang itu adalah PT Longan dari PT Tunai Kita. Selamat sore Mbak Desi, semoga Mbak dan keluarga sehat selalu. Amin. Saya mau tanya, saya dapat email dari PT Longan Service Management pihak ketiga Tunai Kita. Katanya saya ada hutang di Tunai Kita, sedangkan Tunai Kita kan sudah tutup dan saya tidak ada sangkut pautnya di situ. Dan bingungnya saya di PT Longan itu pun email kantor suami saya Mbak, seolah-olah ingin mempermalukan saya. Jadi bingung Mbak, apa yang harus saya lakukan? Nah, sebagai informasi ya, pinjol Tunai Kita dulunya pinjol legal, tapi sekarang sudah dilarang OJK. Perusahaannya tutup, terus data-data penggunanya disalahgunakan buat penipuan dan pemerasan semacam ini. Inilah makanya jangan pernah ngasih data-data pribadi kita ke pinjol sekalipun itu legal. Nggak ada jaminan data pribadi kita bakalan aman dan tidak disalahgunakan ke depannya. Lapor OJK juga percuma, paling bilangnya pinjol tersebut sudah tidak ada dalam pengawasan lagi alias masa bodoh. Nah, benar teman-teman ya, pinjol Tunai Kita ini dulunya legal ya, sekitar tahun 2019 ataupun 2018, tapi sudah ditutup OJK karena banyak persyaratan yang tidak dipenuhi. Kemudian orang-orang yang punya datanya di sana itu yang masih berhutang dijual kepada si PT Longan tadi ini. Nah, bukan hanya satu kasus, tapi banyak kasus yang terjadi dari PT Longan ini yang menagih untuk hutang-hutang kredit macet dari tahun 2018. Padahal banyak sebagian dari mereka yang memang sudah melunaskannya, bahkan sudah tidak ada lagi aplikasinya sama mereka karena pinjolnya sudah tutup, tapi masih ditagih. Dan ternyata setelah ditelusuri, PT Longan Manajemen ini adalah perusahaan ilegal yang mana perusahaannya tidak ada di Indonesia, bahkan kantornya pun tidak jelas. Nah, seperti pernyataan beberapa korban yang sudah melakukan ajukan class action ke pengadilan dan polisi, ada beberapa juga yang korbannya diskusi sama korban lain untuk laporkan kepada polisi. Soalnya Longan itu nggak punya kantor jelas cybercrime dan kalau bisa sewa pengacara. Nah, inilah yang saya maksud dari pernyataan kakak yang depan tadi. Kalau perusahaan pinjol itu dengan kata-kata diselik OJK-nya mengalihkan kepada asuransi, menjual kepada pihak ketiga, perusahaan pihak ketiga itu adalah perusahaan yang berizin oleh OJK. Batasan jenis data yang dialihkan. Pengalihan ini tidak serta-merta mencakup seluruh data pribadi nasabah. Bank hanya diperbolehkan mengalihkan hak tagih, yaitu informasi seputar utang yang belum terbayarkan. Berarti bukan menjual keseluruhan data kita. Yang diperjualbelikan itu adalah hak tagihnya. Kemudian perusahaan pihak ketiga yang terpercaya adalah yang memang merupakan badan usaha yang berizin diatur oleh OJK. Bank tetap bertanggung jawab dan memastikan bahwa pihak ketiga tersebut mematuhi semua regulasi perlindungan data dan etika penagihan yang berlaku. Nah, itu dia poin pentingnya kakak ya. Jadi sekalipun kalian mendapatkan data-data diri kalian dijual kepada pihak ketiga seperti yang baru-baru yang terjadi kepada bank e-commerce, kemudian Cbank, kemudian lagi ada Kredivo yang dihapus bukukan, kemudian lagi ada PT Stanford dari Dana Rupiah dan segala macamnya. Nah, kalau kalian temukan beberapa pinjol kalian dijual perbelikan kepada pihak ketiga, ingat saja pihak ketiganya adalah pihak yang memang diawasi langsung oleh pinjolnya, berizin OJK dan regulasinya juga dikeluarkan oleh OJK. Kalau kalian mendapatkan penagihan dari perusahaan pinjol ataupun pihak ketiga yang tidak jelas, maka itu sama juga disebut tindakan pidana dan yang tersebut tidak
tidak usah dibayarkan, sudah dianggap lunas karena pengalihan pinjolnya bukan kepada perusahaan yang berizin ataupun perusahaan yang legal. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah dipusingkan lagi, seandainya kalian temukan pinjol-pinjol kalian yang ada di slick OJK yang baru-baru ini terjadi, itu adalah di Cbank, kemudian ada di PT Starfort Indonesia, kemudian lagi beberapa pinjol-pinjol seperti Pinjam Yuk dan Pinjam Dwi yang mengalihkan pinjolnya ataupun menjual kepada pihak ketiga. Kalian tidak usah khawatir, itu kita anggap lunas saja. Nah itu dia teman-teman ya, jadi perlu diperhatikan sekali lagi ya tahapnya, bahwa OJK menyetujui hutang kita itu emang diperjualbelikan kepada pihak ketiga karena ini untuk membuat sehat perusahaan utamanya. Tetapi perlu diperhatikan rule dan peraturannya, yaitu pihak ketiga itu adalah pihak yang memang sudah legalitasnya ada. Ingat, kalau itu adalah pihak ketiga yang membeli data kalian tetapi itu adalah ilegal, tidak ada wewenang mereka untuk menagih kepada kita, dan fokus kita itu adalah kepada slick OJK. Kalau di slick OJK sudah tidak ada, berarti kita sudah aman. Kalau seandainya kita mendapatkan tagihan seperti ini terus menerus, jangan pernah takut untuk lapor kepada polisi, jangan takut untuk lapor kepada OJK. Bukti-bukti ke semua ancaman dan juga apapun itu kalian lampirkan untuk memperkuat pernyataan kalian. Jangan takut untuk bersuara. Kalau kalian tidak bersuara, berarti kalian akan terus diintimidasi. Yang penting kalian tetap amankan data kalian, jangan terima kode OTP apapun yang masuk, dan jangan takut dengan tagihan yang masuk kepada kalian tetapi kalian tidak pernah punya aplikasinya atau kalian tidak pernah menggunakannya. Ingat saja, kalau pinjol tidak dikasih ruang, dia tidak akan tahu cara untuk menagih kepada kalian. Dan ingat saja, kalau kalian berani untuk membalas semua ancaman DC, apalagi kalian punya UU ITE, DC juga tidak akan pernah bisa bergerak. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi wawasan kalian lagi, menambah mood booster lagi buat kalian semuanya. Dan akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.